Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada BDR Matematika kelas 8. Setelah sekian lama matematika nggak ada BDR-nya, akhirnya hari ini kita bertemu di online matematika kelas 8. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Beberapa kelas kemarin sudah juga Ibu bahas mengenai min, median, modus, tapi ada beberapa kelas juga yang belum dibahas karena keterbatasan waktu. Nah, hari ini Ibu ulang untuk membahas min, median, modus untuk kelas yang sudah Ibu bahas di kelas mengenai pelajaran ini atau materi ini. Kalian boleh mencatat contoh soal yang lainnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, data tunggal. Diberikan data 7, 4, 8, 5, 6, 9, 8, 5, tentukan min, median, dan modusnya. Untuk data tunggal, kemarin tuh Ibu bilang kan ya, data itu terbagi menjadi dua, data tunggal sama data kelompok. Data tunggal tuh kemarin Ibu bilang kurang dari 20, data kelompok lebih dari sama dengan 20. Ternyata setelah Ibu searching dan Ibu cari-cari, data kelompok itu umumnya adalah lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30 umumnya. Jadi data tunggal kurang dari 30. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Diberikan data nih, datanya ada berapa nih? Ada 7, 4, 8, 5, 6, 9, 8, 5. Setelah dihitung, banyak data itu simbolnya adalah N, adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Banyaknya data ada 9. Tentukan min, median, dan modus. Min itu adalah rata-rata. Rata-rata simbolnya adalah X bar. X ada garisnya di atas X bar. Sama dengan rumusnya sum X atau jumlah X per dibagi N. N ini banyaknya data. Jumlah X berarti maka kita harus menjumlahkan si datanya. 7 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 3. Kita tambah nih, 7 tambah 4 11, 19 24 30 39 47 47 berarti 52 ya, 55. Koreksi kalau misalnya salah ya. Dibagi N, banyaknya data. Nah, ini banyaknya data yaitu ada 9. Maka 55 dibagi 9. Kita hitung 55 dibagi 9. 55 dibagi 9 bisanya berapa nih? 6. 7. 6 ya. 54 kurang 1,01. 9 kurang lagi 1, 0 berarti dia akan terus 1. Maka min dari data tersebut atau rata-rata data tersebut adalah 6,1. Lalu yang kedua adalah median. Median ini artinya nilai tengah. Ketika mencari median, data itu harus sudah diurutkan. Data diurutkan. Pada soal data ini belum mengurut, dari yang terkecil ke terbesar masih ngacak. Jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. 3, 4, 5-nya ada 2, 5, lalu 6, 7, lalu 8-nya ada 2, lalu 9. Bener nggak ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener ya? Ada 9 data. Mediannya nilai tengah. Maka nilai tengahnya yang mana nih dari data tersebut? Kita lihat. Ke sana 4 data ke kiri, 4 data juga ke kiri, ke kanan. Maka nilai tengahnya adalah si 6. Nah, ini mediannya. Mediannya 6. Contoh, ini kan pas banget nih mediannya di tengah-tengah. Coba kalau misalnya datanya genap. Gimana cara nyari mediannya? Misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ini datanya, ada 6 data.
Gimana nyari mediannya? Maka ke sana 3 data, ke sini 3 data, ini tengah-tengahnya. Nah, di sini mediannya. Karena mediannya di tengah-tengahnya tidak tepat pada angka, maka kita jumlahkan angka di antaranya 4 ditambah 5, lalu dibagi 2. 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Ini median kalau data genap ini caranya. Nah, ini median data ganjil pasti tepat di angka. Lalu kita masuk ke modus. Modus adalah data yang sering muncul, data yang paling sering muncul. Di soal ini data yang paling sering muncul adalah si 5 dan 8 karena keduanya sama-sama muncul 2 kali. Nah, ini adalah data tunggal dengan banyak datanya yang sedikit. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini juga sama, masih data tunggal. Kemarin itu Ibu bilang ini data kelompok ya, tapi ternyata ini masih data tunggal karena dia datanya masih satu-satu gini. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kalau data kelompok, dia menggunakan interval. Ada intervalnya. Misalnya, nilainya itu kelasnya 30 sampai 40, misalnya ada 4 orang. Nah, ini data kelompok. Lalu dimulai dari 41, ini mulai dari 31. 41 sampai 50 ada 3 orang. Nah, ini disebut sebagai data kelompok. Ini namanya interval nih. 31 sampai 40, 41 sampai 50 ini namanya interval. Nah, ini mereka ini masih dalam data tunggal. Tentukan min, median, dan modusnya. Tadi min rumusnya gimana? Jumlah X per N. Karena dia di sini ada frekuensinya. Nih, nilai 40 ada 2, 50 ada 3, 60 ada 4, 70-nya ada 5 orang. Jadi frekuensinya itu maksudnya banyaknya yang mendapatkan nilai 40 ya. Nilai 40 ada 2 orang, 50 ada 3 orang, 60 ada 4 orang. Karena dia ada frekuensi, maka ini X dikali frekuensi. Jumlah X dikali frekuensi dibagi N. N-nya yang mana? Kita jumlah dulu nih frekuensinya. 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 5, 13. 14 ya? 5, 9, 14, 17, 20. N-nya 20. Kan nanti di sini dibagi 20. Atasnya X kali frekuensi, maka nilai kali frekuensi gitu seterusnya. 40 kali 2 ditambah 50 kali 3 ditambah 60 kali 4 ditambah 70 kali 5 ditambah 80 kali 3 ditambah 90 kali 3. Maka dia 80 tambah 150, 240, 350, berapa lagi tuh? 240, lalu 270 dibagi 20. 80 tambah 150, maka 230 tambah 240, 470. 470 tambah 350, 820. 820 tambah 240, 1060 tambah 27, 330 dibagi 20. Coret ya nolnya ya. Dicoret nolnya. 133 bagi 2. 133 bagi 2. Bisanya 6, 12, 13, lalu 6 lagi. Lalu 12 lagi kurang 1,10 bagi 25. Minnya rata-ratanya adalah 66,5. Nah, sekali lagi koreksi setiap kalian mencatat benar atau tidak hitungan ibu ya. Median masuk ke nilai tengah.
nilai tengahnya, karena dia frekuensinya 20, maka dia kan data genap ya, data genap 20. Maka kalau misalnya median nyari tengah-tengahnya, kita ada di tengah-tengah data ke-10 sama data ke-11. Kita lihat di sini data ke-10 sama ke-11. 2 tambah 3 tambah 4 ini 9. 2 tambah 3 ini 6. Nah, data ke-10 dan data ke-11 itu ada di nilai 70 di sini. Ini 9 data, ini 6 data. Maka tengah-tengahnya di data ke-10 dan data 11 ada di sini. Maka mediannya adalah 70. Modusnya yang paling sering muncul, berarti yang frekuensinya banyak nih. Siapa yang sering muncul? Sama dia, si 70 gitu. Kita lanjut dengan membaca diagram. Di sini ada diagram batang sama diagram lingkaran. Diagram batang, di sini ada penjualan beras per kuintal, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka ada 5 hari ya. Berapa rata-rata penjualan beras toko tersebut? Ada 5 hari, maka rata-rata ya, maka nyarinya X bar sama dengan kita jumlahkan, kan tadi rumusnya jumlah X dibagi N. Berarti kita jumlahkan penjualannya nih, 20 tambah 50. Di hari Selasa 50, di hari Rabu 60, di hari Kamis 70, di hari Jumat 30. Dibagi, ayo, N-nya berapa? Karena dia ada 5 hari, maka dibagi 5. Kita jumlah ya. 70, 130, 200, 230. Dibagi 5. Maka rata-ratanya adalah 46 kuintal. Tadi yang ngomongnya kuintal. Nah sekarang kita lihat membaca diagram lingkaran. Diagram lingkaran agak cukup rumit, agak cukup sulit nih. Dia bilang di sini yang menyukai mie goreng 15%, pizza 20%, bakso 30%. Kalau persen itu maksimal 100% ya. Nah, mie goreng, pizza sama bakso aja udah berapa nih? 20, 30, 20, 15. Sudah 65%. Sekarang kita lihat bubur ayam. Bubur ayam ini berapanya lingkaran sih? Di sini nggak dikasih tahu nih, dia bubur ayamnya berapa persen. Yang ditanya berapa banyak orang yang suka sate, ini yang ditanya. Bubur ayam ini seperempatnya lingkaran. Kalau seperempatnya lingkaran, maka dia 25%. 65 tambah 20 udah berapa tuh? Udah 90%. Maka sate otomatis adalah 10%. Maka yang menyukai sate 10% itu 10/100 dikali jumlah seluruh yang disurvei. Di sini yang disurvei itu seluruhnya 50 orang. Ibu coret, nolnya Ati ini karena nolnya 1, 50 bagi 10 adalah 5 orang yang suka sate. Gitu. Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, di sini ada soal cerita gini nih. Nah, ini cukup rumit. Ini namanya rata-rata gabungan. Kita lihat soalnya. Nilai rata-rata 15 siswa. Nilai rata-rata 15 siswa. Nih, rata-rata 15 siswa 74. Setelah 5 siswa ikut susulan, nah dia nyusul nih 5 siswa ikut susulan. Nilai rata-ratanya menjadi 72. Berapa nilai rata-rata kelima siswa tersebut? Ini namanya nilai rata-rata gabungan. Nilai rata-rata gabungan itu rumusnya X bar gabungan adalah X bar kelompok pertama atau kelompok A dikali NA-nya, banyaknya kelompok A, banyaknya data kelompok A, ditambah X bar data B dikali banyaknya data B dibagi banyaknya data A ditambah banyaknya data B. Gini. Nah, sekarang kita lihat X bar gabungannya. Setelah 5 siswa ikut susulan nilainya rata-rata menjadi 72. Nah, maka X bar gabungannya ini nih jadi 72. 72 sama dengan XA NA. Ini yang pertama nih. XA-nya yang pertama 74. Nilai rata-rata si 15 siswa 74 dikali NA banyaknya yang pertama. Nah, ini banyaknya yang pertama nih 15. Ditambah
XB itu rata-rata yang kedua. Nah, justru yang ditanya nih nilai rata-rata siswa kelima tersebut. Ini kan data yang kedua nih, yang data 5 siswa. Ini yang ditanya XB dikali NB-nya tadi rata-rata kelima siswa, berarti NB-nya 5 dibagi NA-nya si 15 ditambah NB-nya si yang masuk 5 siswa. Maka 72 sama dengan 74 kali 15 berapa nih? 74 kali 15 0, 2, 3, 5, 3, 7, 4, 7 0, 1, 1, 1 1110 ditambah 5XB dibagi 20. Kita kali silang ya, 20 kali ke sini. Yaitu 1440 sama dengan 1110 ditambah 5XB. Nah, yang ini kita pindahin ke sini nih. Jadi 1440 dikurang 1110 sama dengan 5XB. 440 kurang 1110 jadi 330 sama dengan 5XB. Jadi nilai XB-nya adalah 330 dibagi 5. Nilainya adalah 66. Nah, jadi rata-rata kelima siswa tersebut adalah 56. Jadi di sini nih si golongan pertamanya, golongan A-nya si 15 siswa. Lalu golongan yang kedua yang baru masuk, golongan B-nya si 5 siswa. Ini keterangannya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Masih sama, yaitu rata-rata gabungan. Tinggi rata-rata siswa wanita. Nah, si wanita berarti yang golongan pertama ya, golongan A ya. Golongan A, si wanita nih. Golongan B-nya yang pria. Tinggi rata-rata siswa wanita 158 cm. Berarti tinggi rata-ratanya ya, rata-rata si A 158. Dan tinggi rata-rata prianya 168. Nah, yang ini berarti tinggi si B-nya 168. Sedangkan tinggi rata-rata keseluruhan siswa 165. Nah, tinggi rata-rata keseluruhan siswa ini gabungan nih. Udah seluruh. Jika dalam kelas tersebut 30 siswa, lalu kemana? Berapa banyak yang ditanya itu? Banyak jumlah siswa perempuan. Kok di sini wanita, ngapa jadi perempuan? Wanita. Nah, gini. Tadi rumusnya X bar golongan X bar gabungan, maka ini ya 165 sama dengan X bar A, yaitu X bar A 158 dikali NA. Nah, di sini nggak diketahui nih jumlah banyaknya siswa wanita berapa. Berarti kita tulis aja NA-nya, tulis gini NA plus X bar B-nya 168 dikali NB. Karena juga nggak tahu banyaknya siswa berapa. Nah, karena NA-nya nggak ditahu berarti NA plus NB. Ini rumusnya. Sekarang kita kali silang dulu ya ke sana. 165 NA ditambah 165 NB sama dengan dia nih 158 NA plus 168 NB. Sekarang yang lebih kecil kita gabungin ke yang lebih besar dengan variabel yang sama. Berarti NA nih kita gabungin ke sama NA juga. Karena yang 165 yang lebih besar, maka si 158 yang pindah ke sana. 165 NA dikurang 158 NA sama dengan yang ini di kanan ada 168 NB, yang ini nih pindah ke sini dikurang 165 NB. Ini hasilnya 165 kurang 158 adalah 7 NA. Yang ini 168 kurang 165 adalah 3 NB. NB-nya ibu kesiniin. NA dibagi NB, maka 3 dibagi 7. Jadi NB ke bawahnya sih
Ini yang 7 ke bawah sih. Maka NA-nya 3, NB-nya 7 nih. Ini perbandingan. NA banding NB, maka 3 banding 7. Tadi jumlah kelas siswa itu ada 30. Nah, 30 ini kan ada si wanita, ada si pria. Sedangkan si wanita nih yang tadi NA, dia 3 nih perbandingannya. Maka banyak wanita adalah 3 banding. Kita jumlahin. Ini 3 tambah 7. 10. 10 kali banyaknya siswa di kelas tersebut, 30. Coret, coret, 3, 9. Maka yang wanita ada 9 siswa. Nah, sekian materi kita hari ini. Jika masih ada yang tidak dimengerti, boleh chat Ibu via WhatsApp. Untuk tugas ada di setelah video ini ya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum.